A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Azam Nasrullah dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas UTS daripada mata kuliah studi Naskah Tafsir Indonesia yang diampu oleh Al-Ustadz Dr. Mukhrij Siddiqi MA yang berjudul, yang pada kesempatan kali ini saya memilih dari tafsir Al-Munir, yaitu tentang awal penciptaan manusia dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 1. Maka mari bersama-sama kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki latar belakang. Di dalam surah An-Nisa ini mengandung penjelasan tentang hukum-hukum keluarga terkecil, embrio atau unsur masyarakat terkecil, dan keluarga besar, yaitu masyarakat Islam yang hubungannya dengan masyarakat lainnya. Surah An-Nisa menjelaskan dengan bentuk pemaparan yang begitu indah tentang kesatuan asal-usul keturunan manusia, yaitu bahwa umat manusia berasal dari keturunan yang sama. Surah An-Nisa juga meletakkan pengawas atau pengontrol bagi hubungan masyarakat umum, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri sendiri dan orang lain, ketika dalam keadaan sendiri maupun ada orang lain. Jadi bagaimana kita untuk menjaga ketakwaan baik sendiri ataupun dilihat orang lain sehingga betul-betul murni ketakwaan kita. Kemudian kita masuki rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu menjelaskan dan sebutkan ayat dan terjemah surah An-Nisa ayat 1. Kemudian apa saja kosakata penting yang ada di dalam surah An-Nisa ayat 1, dan kemudian jelaskan tafsirnya menurut tafsir Al-Munir. Tujuan penulisannya tentunya adalah untuk mengetahui ayat dan terjemahnya daripada surat An-Nisa ayat 1, lalu untuk mengetahui kosakata penting yang terkandung di dalamnya, untuk mengetahui penjelasan tafsir surah An-Nisa ayat 1. Mari kita baca surah An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya adalah, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan, menyebarluaskan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Kemudian kita masuki mufradat yang penting ya, atau kosakata yang penting. Yang pertama adalah min nafsi wahidah. Min nafsi wahidah yaitu adalah dari jiwa yang satu. Yang dimaksudkan yaitu Adam, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, istrinya yaitu Hawa, yang diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam sebelah kiri. Maka yang dimaksud min nafsi wahidah di sini adalah Nabi Adam. Nabi Adam itu sendiri, itu yang awalnya jiwanya satu sehingga menjadi banyak seperti sampai saat ini. Kemudian wabatha, yaitu Allah menyebarluaskan, yaitu memperkembangbiakkan, menjadikan manusia itu berkembang biak dari keduanya, yaitu dari Adam dan Hawa melalui cara reproduksi dan beranak pinak, yaitu yang menghasilkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Kemudian wal arham, bentuk jamak dari kata ar-rahimu,
Ar-rahimu pendek semuanya. Yang berarti kerabat dari ayah atau ibu. Maksudnya, dan takutlah kalian untuk memutus hubungan kekerabatan. Hal ini dengan kata lain merupakan perintah untuk tetap menjaga tali kekerabatan. Sedangkan jika kata ini dibaca jar, maka berarti mengatofkannya kepada domir bihi. Orang Arab dahulu memang biasa meminta pertolongan kepada sesama dengan menyebutkan nama kerabat. Kemudian penjelasan tafsir surah Nisa ayat 1 menurut Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Yaitu bagian pertama ini Allah memerintahkan orang-orang yang berakal untuk bertakwa kepadanya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan di dalam segala hal yang memiliki kaitan dengan masalah penyembahan hanya kepadanya dan tiada sekutu baginya yang berkaitan dengan hak-hak hamba. Maka hendaklah bagi kita lewat tafsir ini adalah untuk bertakwa kepadanya dengan menjalankan perintah serta menjauhi larangan-larangan dalam bentuk apapun. Larangan-larangan Allah dalam bentuk apapun hendaklah bagi kita untuk menjauhinya. Kemudian penjelasan berikutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Dia adalah zat yang menciptakan mereka, mengingatkan mereka akan kekuasaannya yang telah menciptakan mereka dari jiwa yang satu. Mereka semua berasal dari keturunan yang satu dan mereka semua adalah keturunan Adam dan Ia ciptakan dari sana. Dan Ia ciptakan dari tanah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari jiwa yang satu tersebut pasangannya, selanjutnya dari keduanya berkembang biak, umat manusia bersebar luas, banyak laki-laki maupun perempuan. Dari keturunan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ikatan keluarga yang terbentuk atas dasar ikatan silaturahmi dan kekerabatan yang mendorong mereka untuk saling mengasihi dan saling tolong-menolong. Semua itu menjadi bukti kekuasaan luar biasa Tuhan yang menuntut sikap takwa kepadanya dan takut kepada azabnya. Seperti halnya nikmat dalam bentuk ikatan kekerabatan ini sudah sepatutnya disyukuri. Karena ikatan kekerabatan tidak lain adalah sikap saling membantu, saling menguatkan, saling mengasihi, saling bersimpati, dan saling menyayangi. Yang semua ini bisa membuat manusia merasa bahagia dan memberinya sebuah kekuatan maknawi di dalam masyarakat. Bagian kedua, min nafsi wahidah. Dari min nafsi wahidah. Menurut mayoritas ulama yang dimaksudkan bagian kedua dari min nafsi wahidah. Menurut mayoritas ulama yang dimaksud jiwa yang satu adalah Adam alaihissalam. Ia merupakan bapa umat manusia. Dalam hal ini tidak ada orang lain selain Adam. Adapun pendapat yang menyatakan adanya Adam-Adam yang lain sebelumnya adalah pendapat yang bertentangan dengan fakta-fakta Al-Quran. Bagian ketiga yaitu wa khalaqa minha zaujaha. Sedangkan yang dimaksud pasangan atau istri Adam adalah Hawa yang diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam sebelah kiri. Ketika ia sedang tertidur, lalu ketika terbangun ia melihat Hawa dan tertarik kepadanya. Adam juga merasa senang kepada Hawa, begitu juga sebaliknya Hawa senang kepada Adam. Hikmah Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dalam tafsir ini dikutip dari surah Ar-Rum ayat 21, kemudian Al-Jumu'ah ayat 2, kemudian At-Taubah ayat 128 untuk memetik hikmahnya daripada Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, yaitu sebagian ulama seperti Abu Muslim Al-Asfahani berpendapat bahwa yang dimaksud menciptakan dari istrinya adalah menciptakan dari jenis yang sama. Jenis yang sama itu sama-sama manusia. Adam dan Hawa berasal dari jenis yang sama dan dari tabiat yang sama. Karena apa faedahnya Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam padahal Dia kuasa untuk menciptakannya sama seperti Adam, yaitu dari tanah. Bagian 4, wa batsa minhuma rijalan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang proses banyaknya jumlah makhluk jenis manusia. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala perkembangbiakan dari Adam dan Hawa dua macam jenis manusia. Hanya dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang dari jenis laki-laki dan perempuan ini, umat manusia berkembang biak dan beranak pinak yang menempati bumi dan memakmurkannya.
Bagian kelima, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kemudian Allah menguatkan perintah bertakwa di atas dengan menjelaskan bahwa manusia biasanya menyebut nama Allah jika meminta bantuan dan pertolongan kepada sesama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Penyebutan nama Allah ketika meminta ini menunjukkan adanya keimanan dan pengagungan kepadanya. Pemerintahan dengan menyebut nama Allah ini dengan harapan agar orang tersebut bersedia memenuhi permintaannya. Perkataan seperti ini merupakan salah satu pendorong untuk mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mematuhi perintah-perintahnya, maka berarti ia bertawakal kepadanya, takut kepadanya, dan takut untuk melanggar perintah-perintah, dan ia akan menjauhi larangan-larangannya. Dia masuki penutup bagian ke-6. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan memberi penegasan bahwa Dia selalu melihat dan mengawasi segala sesuatu, mencatat dan menjaga semua amal dan keadaan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensyariatkan untuk kita kecuali yang bisa menjaga diri kita dan kemaslahatan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat semua tingkah laku dan keadaan kita. Hal ini menjadi alasan perintah untuk bertakwa kepadanya dan kewajiban untuk mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Mari kita ambil pelajaran dari ayat tersebut. Yang pertama adalah kewajiban untuk selalu menjaga ketakwaan berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Allah Subhanahu wa taala menguatkan perintah bertakwa ini untuk mendorong kepada bertakwa. Pertama, sebagai bentuk at-targhib, yaitu dorongan. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Rabb yang menunjukkan arti tarbiyah, inayah, yaitu memberi nikmat dan kebaikan. Kemudian sebagai bentuk at-tarhib, menakut-nakuti, Allah menggunakan lafzul jalalah yang menunjukkan arti kata al-haibah, rasa takut disertai hormat, dan al-falal, yaitu keagungan. Kemudian bahwa umat manusia berasal dari keturunan dan asal-usul yang sama. Bapak mereka adalah Adam dan ia diciptakan dari tanah. Kesamaan dan kesatuan asal-usul dan keturunan ini menghendaki umat manusia harus saling mengasihi, saling tolong-menolong, dan saling mencintai. Tidak boleh ada sikap membenci dan saling memusuhi antara sesama manusia. Kemudian yang dimaksud dengan an-nafsul wahidah, jiwa yang satu adalah Adam, bapak seluruh umat manusia. Dan an-nafs di sini maksudnya adalah jasad dan roh. Jasad atau fisik memiliki tugas dan berfungsi keanggotaan yang bersifat materi. Sedangkan roh atau jiwa memiliki fungsi ruhiyah dan maknawiyah. Di samping itu juga memberikan sesuatu yang bisa dirasakan, seperti kemampuan berpikir, menghafal, dan mengingat. Para ulama berpendapat seputar hakikat ruh atau jiwa. Ada pendapat mengatakan bahwa ruh atau jiwa adalah sebuah keadaan yang diletakkan di dalam jasad selama jasad tersebut hidup. Namun pendapat yang lebih masyhur mengatakan bahwa ruh atau jiwa adalah sebuah jism yang bersifat cahaya yang luhur, ringan, dan lembut, hidup dan bergerak yang menyebar dalam pusat anggota tubuh yang mengalir di dalamnya seperti mengalirnya air di dalam tumbuh-tumbuhan, yang terpisah dari jasad namun tetap terikat dengan jasad ketika jasad tersebut dalam keadaan hidup. Kemudian wanita adalah bagian hakiki laki-laki. Dari laki-laki wanita diciptakan, dan kepada laki-laki wanita kembali. Laki-laki akan merasakan rasa senang dan sayang kepada wanita, begitu juga sebaliknya. Wanita akan tertarik, merasa senang dan sayang kepada laki-laki. Baik wanita tersebut posisinya sebagai seorang ibu, saudara, anak, atau istri. Hal ini yang mendorong tetap langgengnya ikatan keharmonisan dan saling mengisi di antara laki-laki dan wanita. Hal ini juga menunjukkan kesempurnaan, kelengkapan, dan keintegralan alam dengan adanya dua unsur, yaitu laki-laki dan wanita. Juga menjelaskan bahwa jenis laki-laki dan wanita adalah sumber keberlangsungan eksistensi makhluk yang bernama manusia. Hal ini seperti yang diisyaratkan oleh ayat An-Nisa ayat 1. Kemudian
Boleh menggunakan nama Allah untuk meminta sesuatu kepada orang lain. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasai dan yang lainnya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sa'alakum billahi fa'atuh." Barang siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebutkan nama Allah, maka berilah ia. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yang telah kita bahas, yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Syukran minillah hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.